Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam teori pemberdayaan umat, apa yang menjadi fokus utama dari strategi penyadaran? A. Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. B. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. C. Mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. D. Mengembangkan keterampilan teknis masyarakat. E. Memperkuat kelembagaan masyarakat. Jawabannya adalah C. Strategi penyadaran dalam pemberdayaan umat berfokus pada upaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah yang dihadapi, sehingga mereka dapat mengenali potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut. Berikutnya soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan community empowerment dalam konteks pembinaan umat? A. Proses penguatan kapasitas masyarakat untuk mengendalikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. B. Proses redistribusi kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. C. Proses indoktrinasi nilai-nilai agama kepada masyarakat. D. Proses penyediaan layanan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. E. Proses peningkatan kualitas infrastruktur fisik di masyarakat. Jawaban yang tepat adalah A. Community empowerment atau pemberdayaan masyarakat adalah proses penguatan kapasitas masyarakat untuk mengendalikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya soal nomor 3. Apa peran utama penyuluh agama dalam model pembinaan umat berbasis community development? A. Sebagai penyedia layanan sosial kepada masyarakat. B. Sebagai pengambil keputusan dalam program pembangunan masyarakat. C. Sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. D. Sebagai penyandang dana utama untuk program pembangunan masyarakat. E. Sebagai pengawas yang memastikan kepatuhan masyarakat terhadap norma agama. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam model pembinaan umat berbasis community development, penyuluh agama berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan melaksanakan program pembangunan secara mandiri. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam fasilitasi pembinaan umat, apa yang menjadi kunci keberhasilan pendekatan participatory plural appraisal atau disebut PRA? A. Kemampuan fasilitator untuk memimpin dan mengarahkan masyarakat. B. Kepatuhan masyarakat terhadap arahan fasilitator. C. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembinaan. D. Ketersediaan dana yang cukup untuk melaksanakan program. E. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat setempat. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan PRA menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembinaan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Berikutnya soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan fasilitator untuk mengatasi konflik yang muncul dalam proses pembinaan umat? A. Mengabaikan konflik dan fokus pada tujuan pembinaan. B.
memihak salah satu pihak yang berkonflik. C. Menekan pihak-pihak yang berkonflik agar mengikuti arahan fasilitator. D. Memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. E. Melaporkan konflik kepada otoritas yang lebih tinggi untuk diselesaikan. Jawabannya adalah D. Sebagai fasilitator, penyuluh agama harus mampu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan proses pembinaan secara keseluruhan. Selanjutnya soal nomor 6. Apa prinsip utama yang harus dipegang fasilitator dalam pemberdayaan umat? A. Memaksimalkan bantuan finansial kepada masyarakat. B. Mengedepankan kepentingan lembaga penyuluhan. C. Mendorong kemandirian dan keberlanjutan program. D. Memprioritaskan kelompok masyarakat tertentu. E. Mengejar target kuantitatif program secara ketat. Jawabannya adalah C. Dalam pemberdayaan umat, fasilitator harus mengedepankan prinsip kemandirian dan keberlanjutan program. Artinya, program pemberdayaan harus dirancang agar masyarakat dapat melanjutkan dan mengembangkannya secara mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan eksternal. Berikutnya soal nomor 7. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya masyarakat berbasis aset community development atau ABCD? A. Mengidentifikasi dan memobilisasi aset dan potensi yang dimiliki masyarakat. B. Mengalokasikan dana dari luar untuk membiayai program pembangunan. C. Mengandalkan peran dominan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. D. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. E. Menerapkan sistem manajemen sumber daya yang sentralistik. Jawaban yang tepat adalah A. Pendekatan ABCD dalam pengelolaan sumber daya masyarakat berfokus pada upaya mengidentifikasi dan memobilisasi aset dan potensi yang dimiliki masyarakat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, untuk mendorong pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Berikutnya soal nomor 8. Apa peran penting modal sosial dalam pengelolaan sumber daya masyarakat? A. Sebagai pengganti modal finansial yang terbatas. B. Sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. C. Sebagai basis untuk membangun kepercayaan dan kerjasama antar warga. D. Sebagai penentu status sosial warga dalam masyarakat. E. Sebagai sumber konflik antar kelompok dalam masyarakat. Jawaban yang tepat adalah C. Modal sosial yang mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan sosial berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama antar warga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat. Tanpa modal sosial yang kuat, sulit untuk memobilisasi partisipasi kolektif warga. Selanjutnya soal nomor 9. Apa tantangan utama dalam menerapkan pengelolaan sumber daya masyarakat berbasis Community Driven Development atau CDD di Indonesia? A. Kurangnya dukungan finansial dari pemerintah pusat. B. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. C. Konflik horizontal antar kelompok masyarakat. D. Dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan. E. Rendahnya kualitas infrastruktur komunikasi. Jawaban yang tepat adalah D. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pendekatan CDD di Indonesia adalah dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan.
yang dapat menghambat partisipasi luas masyarakat dan menyebabkan program pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga secara umum. Soal nomor 10. Undang-undang nomor berapa yang menjadi dasar hukum utama penanganan konflik sosial di Indonesia? A. Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. B. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. C. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. D. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015. E. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Jawabannya adalah A. Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial merupakan dasar hukum utama yang mengatur mekanisme dan kelembagaan penanganan konflik sosial di Indonesia, termasuk konflik yang bernuansa agama. Berikutnya soal nomor 11. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, apa peran pemerintah daerah dalam pencegahan konflik? A. Melakukan pemetaan potensi konflik di daerah. B. Menyediakan dana talangan untuk korban konflik. C. Membentuk satuan tugas keamanan khusus. D. Menyelenggarakan pelatihan manajemen konflik untuk aparatur. E. Menerapkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik. Jawaban yang tepat adalah A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, salah satu peran penting pemerintah daerah dalam pencegahan konflik adalah melakukan pemetaan potensi konflik di daerah, termasuk identifikasi sumber masalah dan pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya soal nomor 12. Apa kewenangan khusus pemerintah pusat dalam penanganan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7/2012? A. Menetapkan status keadaan konflik di daerah. B. Mengerahkan pasukan keamanan dari TNI Polri. C. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang bertikai. D. Memfasilitasi dialog antara pihak yang berkonflik. E. Mengalokasikan anggaran untuk pemulihan pasca konflik. Jawaban yang tepat adalah A. Menurut Undang-Undang Nomor 7/2012, pemerintah pusat memiliki kewenangan khusus untuk menetapkan status keadaan konflik di suatu daerah, baik skala konflik, eskalasi konflik, maupun deskalasi konflik. Penetapan status ini penting untuk menentukan langkah-langkah penanganan konflik yang tepat. Berikutnya soal nomor 13. Apa prinsip dasar yang harus dipegang dalam melakukan mediasi konflik keagamaan? A. Netralitas dan imparsialitas mediator. B. Penekanan pada aspek hukum formal. C. Penggunaan pendekatan keamanan yang represif. D. Pemberian kompensasi finansial kepada pihak yang dirugikan. E. Pemaksaan solusi dari pihak yang lebih kuat. Jawaban yang tepat adalah A. Dalam melakukan mediasi konflik keagamaan, prinsip dasar yang harus dipegang adalah netralitas dan imparsialitas mediator. Mediator harus bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik, serta berupaya memfasilitasi dialog untuk mencapai solusi damai. Berikutnya soal nomor 14. Apa peran penting tokoh agama dalam penyelesaian konflik keagamaan di tingkat akar rumput? A. Menyediakan bantuan hukum bagi pihak yang berkonflik. B.
melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah. C. Memobilisasi massa untuk melakukan aksi protes. D. Menjadi teladan dan agen perdamaian dalam masyarakat. E. Menjatuhkan sanksi sosial kepada pihak yang dianggap bersalah. Jawaban yang tepat adalah D. Tokoh agama memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik keagamaan di tingkat akar rumput dengan menjadi teladan dan agen perdamaian dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan pengaruh moral dan karismanya untuk meredam ketegangan, mempromosikan toleransi, dan mendorong rekonsiliasi. Selanjutnya soal nomor 15. Apa strategi efektif untuk mencegah eskalasi konflik keagamaan di media sosial? A. Memblokir akses ke platform media sosial. B. Menerapkan sensor ketat terhadap konten keagamaan. C. Mendorong literasi digital dan etika bermedia sosial. D. Membatasi kebebasan berekspresi di media sosial. E. Memberikan hukuman berat bagi pelaku ujaran kebencian. Jawaban yang tepat adalah C. Untuk mencegah eskalasi konflik keagamaan di media sosial, strategi yang efektif adalah mendorong literasi digital dan etika bermedia sosial di kalangan pengguna. Hal ini mencakup edukasi tentang cara menyaring informasi, menghindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta melakukan konten yang melanggar hukum dengan mekanisme yang tersedia. Demikianlah latihan soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.